Di dalam penyebutan dari Ustadz Firanda, ini mirip dengan konsep Sabellianisme yang mengatakan Salam damai sejahtera, berjumpa lagi dengan saya Nikodemus Keborang. Kali ini kita akan meluruskan pernyataan dari kesalahan pemahaman konsep yang disampaikan oleh Ustadz Firanda yang menyebutkan orang Kristen itu tidak mengerti tentang konsep Trinitas, dan di dalam penyebutannya juga dia salah mengucapkan. Nah, ini perlu kita meluruskan sehingga tidak salah di dalam memahami tentang konsep Trinitas, sehingga kita memiliki pengetahuan dan kita mengandalkan Tuhan sebagai Raja kita, sebagai Allah kita untuk memberikan pemahaman kita yang terbatas. Oleh karena itu, mari kita saksikan apa yang dikatakan oleh Ustadz Firanda mengenai konsep Trinitas. Apakah orang Kristen yang salah memahami konsep Trinitas atau Ustadz Firanda? Selamat menyaksikan. Mereka juga bingung. Apa maksudnya satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu? Nabi Isa sama dengan Allah, Allah sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa sama dengan Allah sama dengan Ruhul Kudus. Tiga perkara ini siapa? Tiga oknum ini, Nabi Isa, Allah sama Ruhul Kudus. Ya kan, ini tiga, Trinitas. Baik. Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Kata mereka. Baik. Allah adalah Ruhul Kudus, Ruhul Kudus adalah Allah. Apakah Ruhul Kudus sama dengan Isa? Aneh, tiga sama dengan. Di dalam penyebutan dari Ustadz Firanda, ini mirip dengan konsep Sabellianisme yang mengatakan Yesus menjadi Bapa, Bapa menjadi Yesus, atau Roh Kudus menjadi Yesus, dan bisa berganti-ganti dari ketiganya ini. Dan inilah yang menjadi konsep yang salah di dalam kekristenan, sehingga di dalam penyebutan konsep Trinitas yang disampaikan oleh Ustadz Firanda ini benar-benar salah di dalam konsep tersebut. Tidak pernah di dalam kekristenan mengajarkan bahwa Yesus menjadi Roh Kudus menjadi Bapa, Yesus menjadi Bapa, atau Bapa menjadi Yesus, dan seterusnya. Nah, sehingga konsep ini, konsep yang salah tentang konsep Trinitas di dalam kekristenan. Di dalam kekristenan banyak teolog, banyak juga orang-orang yang berpendidikan tinggi memahami akan konsep Trinitas. Sekalipun konsep Trinitas tidak secara tuntas kita memahami dengan benar, tetapi melalui Roh Kudus Tuhan memberikan kita pemahaman bahwa konsep Trinitas itu sudah ada di dalam Alkitab, sehingga kita mengakui tentang Trinitas atau Tritunggal di dalam Alkitab, dan kita percaya bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang adalah Allah, hanya satu Allah di dalam tiga pribadi. Di dalam penyebutan yang disampaikan oleh Ustadz Firanda benar-benar salah di dalam konsep tersebut, sehingga kalau kita katakan bahwa logika Ustadz Firanda benar-benar tidak menjangkau. Kenapa? Karena konsep Trinitas ini adalah konsep Allah terhadap dirinya, terhadap pribadinya, terhadap eksistensinya, kemahakuasaan. Tidak mungkin manusia memahami secara utuh, secara benar, secara baik. Dan inilah yang menjadi keterbatasan manusia untuk memahami Allah secara baik. Nah, kalau kita memahami Allah Trinitas atau Tritunggal secara tuntas, tentu kita akan menjadi Allah. Tentu Allah menjadi sama dengan pola pemikiran manusia. Nah, inilah yang menjadi hal yang mendasar di dalam kehidupan kekristenan. Perlu kita menyadari bahwa konsep atau di dalam logika manusia itu terbatas, sehingga memahami Allah yang tidak terbatas, maka perlu adanya sebuah kerendahan hati untuk memahami Allah yang tidak terbatas itu.
Maka di sini Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang menjadi tiga pribadi. Di dalam tiga pribadi ini hanya satu hakikat, yaitu Allah. Tidak ada Allah tiga, tidak ada Allahnya orang Kristen itu menjadi tiga, hanya satu. Tetapi yang menjadi tiga adalah pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah. Itu sudah final, tidak ada di dalam kekristenan adanya sebuah kontradiksi atau kesalahan pemahaman. Dan pemahaman-pemahaman yang menolak tentang Trinitas sudah dikatakan bidat oleh bapak-bapak gereja. Salah satunya adalah Sabellianisme yang menganggap bahwa mereka tidak mengakui Trinitas. Mereka mengatakan bahwa Allah Bapa sama dengan Allah Yesus sama dengan Allah Roh Kudus, maupun sebaliknya. Inilah sebuah konsep yang salah tentang Trinitas. Biarlah kita belajar baik-baik dengan Alkitab, kita memahami kebenaran, kita memahami doktrin Trinitas, doktrin Kristen dengan baik, sehingga kita tidak terjerumus di dalam kesalahpahaman mengenai ketritunggan Allah. Dan perlu kita sadari bahwa kita manusia yang terbatas untuk memahami Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus. Salam kebenaran.